Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua di tanah air. Perkenalkan, nama saya Nur Said. Saya adalah mahasiswa master pada Fakultas Matematika Technische Universität Chemnitz, Jerman. Saat ini saya sedang berada tepat di depan Orangengebäude. Gedung ini biasa dipergunakan sebagai tempat perkuliahan, seminar-seminar maupun pameran-pameran. Baiklah, dalam perkembangannya, matematika masih sering dijadikan momok, masih sering dijadikan sumber masalah oleh para pelajar di tanah air. Padahal, sebenarnya, matematika memiliki peranan yang strategis untuk menyelesaikan berbagai masalah, apakah itu masalah ekonomi, sosial, terlebih lagi masalah ilmu pengetahuan atau sains. Oleh karena itu, perlu kita untuk mengetahui konsep-konsep dasar minimal agar nantinya kita bisa menerapkannya pada bidang kita masing-masing. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit memberi informasi mengenai salah satu konsep dasar dalam matematika yang dinamakan sudut. Apa itu sudut? Silahkan simak presentasi berikut ini. Sudut dan penerapannya dalam sains. Apa itu sudut? Sudut adalah besaran rotasi antara dua ruas garis yang saling berpotongan. Visualisasinya kurang lebih demikian. Ini ada dua ruas garis yang saling berpotongan pada titik yang sama. Kemudian, besaran rotasi antara satu ruas garis dengan ruas garis yang lain dalam satuan derajat, inilah yang disebut sebagai sudut. Gambar apakah ini? Ini adalah Menara Pisa yang berada di Italia. Sampai hari ini, menara ini masih miring dan dari waktu ke waktu bertambah miring. Karena memang sejak didirikannya, pondasinya sudah tidak stabil. Akan tapi, kita tidak akan berbicara lebih lanjut mengenai Menara Pisa, kita hanya akan berbicara mengenai bagaimana rotasi dalam sebuah gambar. Kita akan zoom Menara Pisanya menjadi begini. Ya. Gambar satu inilah yang akan kita jadikan rujukan. Jika gambar satu ini kita rotasi sebesar 45 derajat, maka kita akan mendapati gambar 2. Dan jika gambar satu ini kita rotasi 180 derajat, maka kita akan mendapati gambar 3. Kurang lebih demikian bagaimana rotasi dalam sebuah gambar. Berikutnya tentunya kita ingin mengetahui juga bagaimana sebenarnya sejarah ditemukannya sudut. Menurut salah satu sumber disebutkan bahwa sudut ditemukan oleh penduduk Babylon di daerah Mesopotamia yang sekarang dikenal negara Irak. Mereka mengukur sudut menggunakan 360 gambar yang berbeda satu sama lain pada sebuah lingkaran. Di mana dalam sebuah lingkaran ini terdapat heksagon, di mana pada tiap sisinya, yaitu segitiga ini, terdapat 60 gambar. Nah, angka 60 inilah yang kemudian menjadi dasar perhitungan mereka yang disebut seksagesimal. Mari kita perhatikan kepada salah satu chord pada trigon atau segitiga ini. Chord adalah garis ini, ya. 1/60 chord, ya, kecil sekali, itu senilai dengan 1 derajat. Oleh karena itu, jika satu chord penuh, maka ini akan membentuk sudut 60 derajat. Ya. Padahal dalam sebuah lingkaran terdapat 6 chord, sehingga 6 kali 60 sama dengan 360 derajat. Sehingga total dalam satu lingkaran penuh
mereka berasumsi itu sebagai 360 derajat. Kemudian jenis-jenis sudut berbasis pada lingkaran. Kenapa saya gunakan lingkaran sebagai basis? Karena ini untuk mempermudah kita dalam memahaminya. Yang pertama, sudut siku-siku. Sudut yang dibentuk tepat 90 derajat. Kemudian sudut lancip, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian sudut tumpul adalah sudut yang dibentuk antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian sudut lurus adalah sudut yang dibentuk tepat 180 derajat. Dan terakhir adalah sudut penuh, yaitu sudut yang dibentuk pada lingkaran penuh 360 derajat. Baiklah, sekarang kita sampai pada inti dari presentasi pada kali ini, yaitu bagaimana sesungguhnya penerapan sudut dalam sains. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa matematika itu adalah sebagai ratu, di mana tugasnya adalah melayani raja, dalam hal ini adalah sains. Oleh karena itu, sudut sebagai salah satu konsep dasar matematika, banyak sekali yang bisa diterapkan dalam sains. Setidaknya ada dua pendekatan yang akan kita gunakan. Yang pertama, di bidang ilmu geografi. Sudut digunakan untuk mengetahui titik tertentu di bumi. Kemudian, di bidang ilmu falak, atau lebih akrab kita kenal astronomi, sudut digunakan untuk menentukan arah kiblat dari titik tertentu. Kita akan bahas satu persatu secara mendetail. Kita mulai dari ilmu geografi. Ini adalah konsep dasar mengenai bidang datar. Misalkan kita memiliki sebuah titik merah ini. Kita ingin mengetahui di mana titik koordinat titik merah ini. Untuk mengetahuinya, kita memerlukan dua garis yang tegak lurus. Sebut sumbu X dan sumbu Y. Dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa titik merah ini berada pada koordinat 2,2. Jika diasumsikan satu persegi ini adalah 1. Nah, dalam konteks bumi, di mana bola bumi itu bisa diproyeksikan ke dalam dua dimensi dalam bentuk peta, maka bola bumi juga memiliki sumbu X dan Y. Sumbu X-nya yaitu garis ekuator, dan sumbu Y-nya adalah prime meridian. Garis ekuator atau garis khatulistiwa atau garis lintang itu berada sepanjang barat dan timur bola bumi. Ya, di mana itu membelah bumi menjadi dua, utara dan selatan. 90 derajat ke utara hingga North Pole, dan minus 90 derajat ke selatan hingga South Pole. Sehingga besaran ekuator terbesar adalah 90 dan terkecil adalah minus 90.